Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia kita dapat hadir di sini untuk mengikuti serangkaian acara webinar kesehatan dengan topik hipertensi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya Dr. Yohana Kusuma Kasar yang akan bertugas untuk memandu acara webinar kesehatan dengan topik hipertensi. Acara ini diselenggarakan dan didukung penuh oleh Rumah Sakit Metro Hospitals MTH. Sekilas info mengenai Rumah Sakit Metro Hospitals MTH, rumah sakit ini diresmikan pada tanggal 10 Mei tahun 2022 dan berlokasi di Jalan Muhammad Toha, kilometer 2 nomor 1. Untuk lengkapnya dapat dilihat di samping saya sebelah sini. Rumah Sakit Metro Hospital MTH setiap harinya buka poliklinik spesialis, bahkan kami juga memiliki Sunday klinik, di mana pada hari Minggu ada beberapa poliklinik yang buka, yaitu poli anak, obgyn atau kandungan, penyakit dalam, dan bedah. Jadi dipersilakan untuk Bapak atau Ibu yang memiliki keluhan dan ingin berkonsultasi, silakan datang ke Rumah Sakit Metro Hospital MTH dan berkonsultasi dengan dokter spesialis kami. Untuk informasi lanjut dapat dilihat di media sosial kami, Instagram dengan username @rsmetrohospitals.mtoh ataupun menghubungi nomor di 08113637911. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum acara ini dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar webinar hari ini dapat berjalan dengan kondusif dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memasuki acara inti webinar, perkenankan saya untuk menghimbau peserta untuk berpartisipasi aktif dalam webinar, termasuk menjawab pertanyaan yang nantinya akan dilontarkan, mengingat pada akhir acara terdapat door prize berupa voucher konsultasi gratis dengan Dr. Martin Kurniawan, spesialis penyakit dalam, voucher pemeriksaan gula dan asam urat gratis di Rumah Sakit Metro Hospitals MTH. Dan juga untuk para peserta yang telah hadir, dimohon untuk mengisi link absensi yang akan saya kirim di chat. Silahkan diisi ya selama acara berlangsung. Baik, selanjutnya acara akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Angela. Dr. Angela, waktu dan tempat dipersilakan dong. Oke, baik. Terima kasih Dr. Yohana untuk waktu dan kesempatannya. Halo Sobat Metro, selamat sore. Perkenalkan, saya Dr. Angela sebagai moderator pada acara webinar hari ini. Sebelum kita memulai materi pada acara webinar ini, izinkan saya untuk membaca CV singkat pembicara kita yang akan membawa materi webinar kesehatan tentang hipertensi dan beberapa informasi. Pembicara kita hari ini adalah Dr. Martin Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Halo dok, apa kabar dok? Oh, sepertinya dokter lagi ini ya, lagi share screen ya. Baik. Untuk CV singkatnya, Dr. Martin Kurniawan, spesialis penyakit dalam, lahir di Tangerang pada tanggal 2 Maret tahun 1988. Dr. Martin merupakan anggota dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Cabang Banten. Riwayat pendidikan, Dr. Martin mengambil dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, Tangerang pada tahun 2005 dan mengambil penyakit spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2017. Dr. Martin pernah mengikuti pelatihan dengan antiretroviral di RSUP Prof. Kando Manado pada Kongres di Makassar tahun 2018
Dan yang kedua, the correlation between type 2 diabetes mellitus and non-alcoholic steatohepatic measure by CAP in Prof. R.D. Kando Hospital Manado pada Kongres tahun 2020 di Bali. Dan yang terakhir, hubungan asam folat dan homocysteine dengan fraksi ejeksi pada subjek pria dengan gagal jantung kronik pada Kongres di PAPDI pada tahun 2021. Dr. Martin Kurniawan saat ini bekerja di Metro Hospital sejak bulan Mei pada saat rumah sakit dibuka. Jadwal praktek dokter setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 15 sore hingga jam 9 malam dan di hari Minggu pukul 8 pagi hingga jam 12 siang. Untuk beberapa informasi, setelah materi dipaparkan akan ada sesi diskusi selama 15 menit yaitu sesi tanya jawab. Sobat Metro dapat mengajukan pertanyaan sebelum dan selama materi dipaparkan agar memudahkan tim host merangkum pertanyaan. Untuk pertanyaan dapat dimasukkan dalam kolom chat Zoom dengan mencantumkan nama. Sobat Metro juga dihimbau untuk mengisi link absensi yang akan di-share pada saat sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab selesai, diharapkan peserta tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena akan ada door prize. Demikian CV singkat pembicara dan beberapa informasi dari saya. Kita langsung saja ke materi webinar hari ini kepada Dr. Martin Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang, terima kasih banyak Dr. Angela. Nih sesama alma mater dari Manado ya dok. Oke, selamat siang semua partisipan, Bapak Ibu semua yang sudah berkenan bergabung pada webinar sore hari ini. Saya banyak terima kasih juga kepada Rumah Sakit Metro karena saya sudah dikasih kesempatan untuk sharing gitu ya, sharing topik mengenai hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi yang biasa kita kenal sehari-hari. Mungkin di sini ya saya nggak memaparkan terlalu dalam karena memang topiknya untuk orang awam gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang join atau bergabung bisa menangkap dengan mudah gitu. Oke, saya mulai ya. Jadi apa sih hipertensi itu? Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi atau tekanan darah yang melebihi ukuran normal atau yang kita kenal dengan tekanan darah tinggi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan tekanan darah tinggi? Dikatakan tekanan darah tinggi apabila pada pengukuran dengan alat yang baik di fasilitas kesehatan itu didapatkan tekanan darah kurang lebih atau sama dengan 140/90 mm air raksa gitu ya. Nah, sayangnya penyakit hipertensi ini dapat disertai gejala maupun tidak. Yang berbahaya adalah mereka yang tidak disertai gejala gitu, tidak pernah periksa ke fasilitas kesehatan, lalu tiba-tiba terkena gejala dari komplikasinya gitu ya. Dapat juga disertai dengan gejala yang mungkin ditemui seperti ada nyeri kepala atau pusing, kemudian kadang-kadang bisa disertai vertigo, ada rasa berat di tengkuk atau leher, kemudian juga ada mata yang berkunang-kunang juga bisa, dan gejala-gejala lain yang sangat bervariasi gitu. Nah ini saya ambil acuan singkat begitu ya, mungkin yang gampang ditangkap oleh Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali guideline yang dipakai oleh kita, dokter-dokter, untuk sebagai acuan dari hipertensi. Namun ini yang saya pegang atau saya pakai sekarang adalah yaitu dari Global Hypertensi Practice Guidelines tahun 2020. Jadi dengan orang yang normal itu adalah apabila tekanan darah atasnya yang kita kenal dengan tekanan darah sistol itu, atau orang awam bilang tekanan atasnya itu kurang dari 130 dan tekanan bawahnya itu 85 gitu. Disebut normal atau tinggi kalau tekanan atasnya 130 sampai 139. Nah, di sini ada keterangan dan atau. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ini ada
yang range-nya di antara ini berarti boleh salah satu begitu. Apabila misalnya tekanan atasnya 135 begitu ya, kemudian tekanan bawahnya itu ada di 80, ini udah termasuk tinggi. Kemudian yang disebut dengan hipertensi itu apabila tekanan darah atasnya ini sudah melebihi 140 dan tekanan bawahnya sudah melebihi 90. Lalu kalau yang disebut dengan hipertensi yang tahap lanjut atau yang sudah butuh perhatian apabila tekanan atasnya lebih dari 160 dan tekanan bawahnya ini lebih atau sama dengan dari 100 gitu ya. Kemudian ini juga yang sering ditanyakan oleh pasien ke saya, kenapa kok saya bisa kena darah tinggi gitu. Nomor satu yang paling sering adalah karena adanya riwayat keluarga. Jadi kalau memang ayah ibunya atau kakek neneknya punya darah tinggi, mereka akan mewariskan gen yang dapat menyebabkan timbulnya tekanan darah tinggi. Seiring bertambahnya usia, adanya pengerasan pembuluh darah juga dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Adanya kegemukan menimbulkan timbunan plak atau kerak di pembuluh darah juga berkaitan dengan tekanan darah tinggi. Merokok jelas karena ada nikotin di sana yang berpengaruh terhadap penyempitan pembuluh darah. Stres, iya. Alkohol juga sama. Beberapa obat-obatan tertentu, misalnya ada obat-obatan penggiat libido, juga ini harus dipakai konsultasikan dengan dokter karena juga bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kurang olahraga ini berkaitan dengan obesitas, banyak makanan yang berlemak, juga tinggi garam. Ini juga berkaitan dengan hipertensi. Terus bagi wanita yang sudah tidak lagi mens, kemungkinan sudah ada penurunan estrogen. Estrogen ini juga salah satu hormon yang bertugas untuk melindungi tubuh, untuk membantu mengatur sehingga pada saat estrogen menurun ini juga sudah bisa berpotensi menjadi darah tinggi. Dan beberapa penyakit lain, misalnya diabetes mellitus, penyakit jantung tertentu, dan penyakit-penyakit ginjal tertentu juga dapat menjadi faktor resiko timbulnya hipertensi. Bagi yang sudah sakit, anjurannya adalah mereka harus berobat secara betul, mengikuti pencegahan yang baik, begitu ya, bagi yang belum terkena, kemudian mentaati aturan minum obat yang baik, dan selalu berkonsultasi dulu dengan dokter yang memang ahli di bidangnya. Umumnya ini dokter spesialis penyakit dalam. Kunci keberhasilannya adalah tentu saja pasien harus aktif, begitu ya, dia harus mau tahu sakitnya, apa pengobatannya, sadar dirinya sakit dan berobat begitu supaya penyakitnya bisa terkontrol dengan baik. Kita harus berobat ke petugas kesehatan yang memang ahli di bidangnya dan kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, menangkap dengan baik apa anjuran-anjuran dari petugas kesehatan kepada kita. Oke, di sini sebenarnya yang mau saya kasih lihat kepada Bapak Ibu adalah bahwa yang merah-merah ini, di tabel-tabel merah ini adalah mereka penderita hipertensi yang membutuhkan perhatian khusus, artinya sudah memerlukan pengobatan sesegera mungkin, gitu ya. Umumnya adalah mereka yang hipertensi dengan derajat 2, yaitu yang tekanan atasnya di atas 160 dan tekanan bawahnya di atas 100, begitu. Jadi orang-orang dengan tensi seperti ini itu harus segera berobat dengan baik untuk mencegah faktor resiko yang mungkin timbul. Bagaimana dengan mereka yang tekanan darahnya masih di bawah dari nilai hipertensi derajat 2 ini? Nah, itu mereka yang memiliki faktor resiko yang tercantum di sebelah ini, yang di sebelah kanan ini, atau memiliki sakit-sakit yang lain, misalnya ada disertai dengan diabetes, kencing manis, ada penyakit gagal ginjal, atau punya stroke. Nah, itu walaupun mereka tekanan darahnya masih di bawah dari 160 dan tekanan bawahnya di bawah dari 100, juga dianjurkan untuk dapat berobat sesegera mungkin atau berobat dengan baik dan teratur. Nah, faktor-faktor risikonya ini tadi banyak. Misalnya kalau laki-laki gitu ya, kemudian usianya yang sudah lebih dari paruh baya, punya merokok, atau ada kolesterol, penyakit kencing manis, asam urat, obesitas, ada penyakit pembuluh darah seperti stroke, begitu ya, ada punya riwayat
sudah menopause yang lebih cepat, atau pola hidupnya yang inaktif, kurang olahraga. Nah, mereka yang walaupun tekanan darahnya rendah, tapi memiliki faktor-faktor resiko ini, maka sebaiknya sesegeralah mungkin berkonsultasi kepada dokter yang ahli untuk segera diobati, gitu ya. Kemudian ini sebenarnya saya ingin juga sharing ke Bapak Ibu, begitu ya, untuk kita dokter-dokter penyakit dalam, kita umumnya tadi yang seperti saya bilang bahwa kalau mereka yang sudah memiliki tekanan darah di atas 160/100, umumnya akan segera kita tata laksana bagi semua pasien. Tapi untuk mereka yang tekanan darahnya masih di bawah itu, yang derajat 1 maupun yang belum memiliki atau ada faktor resiko yang lain seperti penyakit gagal ginjal, penyakit-penyakit pembuluh darah seperti stroke dan lain-lain, umumnya kita akan pantau gitu ya. Umumnya kita akan pantau 3 bulan dengan perubahan gaya hidup, misalnya mengurangi konsumsi makanan yang tinggi garam, mengurangi makanan yang berlemak. Apabila setelah diberikan kesempatan tapi masih sulit untuk tercapai target, maka baru kita terapi gitu ya. Kemudian ini juga yang sering ditanya oleh pasien kepada saya gitu ya. Sebenarnya berapa sih tensi yang harus dicapai begitu dengan kita mengkonsumsi obat gitu. Kalau kita mengkonsumsi obat, kita kan ada harapan, ada target gitu ya. Berapa sih yang harus kita capai? Nah, target yang 3 bulan itu adalah kalau usia Anda masih di bawah 65 tahun, targetnya adalah kurang dari 130/80. Jadi ini yang diharapkan. Apabila Anda sudah minum obat, Bapak Ibu sudah konsumsi obat, begitu kan, namun ini usia di bawah 65 tahun, artinya pengobatan yang Anda lakukan belum cukup ideal, begitu ya. Artinya apa? Kalau belum cukup ideal, artinya masih ada kemungkinan komplikasi akan timbul di kemudian hari karena masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Tapi kalau usia Bapak Ibu sekalian sudah lebih dari 65 tahun, biasanya targetnya lebih longgar. Jadi cukup kurang dari 140/90 saja. Tapi semua ini dinilai kembali oleh dokter, gitu ya, secara individual. Jadi ini hanya acuan secara umum, garis besarnya kurang lebih ini yang seringkali kita pakai, tapi semua ketika Anda berobat akan dinilai ulang oleh dokter gitu ya, kira-kira berapa yang ideal atau berapa yang kemungkinan dapat ditoleransi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia. Sebenarnya yang kita takutkan dari penyakit darah tinggi ini bukan penyakit darah tingginya itu sendiri begitu. Tapi yang berbahaya adalah komplikasinya. Komplikasi adalah akibat lanjut dari penyakit ini. Beberapa komplikasi yang sering terjadi adalah stroke. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah sering tahu ini ya, mengenai stroke. Itu juga disebabkan faktor resikonya oleh darah tinggi. Ada kelemahan badan, mukanya bisa perot, bicaranya pelo, begitu ya. Kemudian bisa juga ada penyakit jantung koroner. Ini yang sering dikenal istilahnya angin duduk atau tiba-tiba nyeri dada lalu tidak sadarkan diri, gitu. Nah, ini juga salah satu pencetusnya adalah punya tekanan darah tinggi yang tidak dikontrol atau berobat dengan baik. Lalu ada penyakit gagal jantung. Nah, ini yang dikenal jantungnya bengkak gitu kata orangnya. Jantungnya bengkak karena apa? Tensinya tinggi gitu ya. Jantungnya itu jadi dia memompa dengan keras gitu. Akhirnya otot-ototnya tebal, akhirnya kemampuan pompanya berkurang sehingga ini umumnya sesak napas, jalan sedikit cepat capek, naik tangga ngos-ngosan, kemudian jalan mungkin nggak terlalu jauh gitu sudah cepat lelah, kakinya bengkak gitu. Ini juga bisa terjadi nih akibat hipertensi yang nggak kunjung diobati. Yang nggak kunjung sering saya jumpai juga adalah penyakit gagal ginjal kronis ini ya, penyakit ginjal. Ini juga salah satu komplikasi yang sangat ditakutkan nih dari hipertensi. Kemudian yang gagal ginjal ini yang mungkin Bapak Ibu kenal orang yang cuci darah gitu ya, ini dia. Kemudian penyakit pembuluh perifer, apa itu? Jadi karena pembuluh darahnya sudah tidak baik begitu ya, akibat tekanan darah tinggi ini, akibatnya ya gampang timbul luka begitu ya, ada luka begitu di kaki atau tangan yang nggak kunjung sembuh karena perdarahannya nggak baik, karena pembuluh darahnya ini sudah tidak sebaik waktu normal akibat dari hipertensi ini.
gitu. Nah, kemudian ini beberapa asupan atau makanan gitu ya. Makanan apa aja nih sekarang yang masih boleh sih untuk kita yang menderita tekanan darah tinggi? Umumnya makanan-makanan yang bersifat atau mengandung karbohidrat begitu ya, seperti beras, kentang, ubi, mie gitu ya, yang diolah tanpa garam, ini umumnya masih boleh. Atau dari kacang-kacangan, ini juga masih boleh, olahan kacang, tempe, tahu, atau oncom masih boleh. Sayur atau buah-buahan ini juga masih diperbolehkan dengan bebas. Atau bumbu-bumbu masak seperti sayur mayur, bawang merah putih, dan lain-lain ini juga masih diperbolehkan begitu ya. Kemudian apa yang harus dibatasi? Umumnya yang dibatasi adalah nomor 1, diet rendah garam, kurangin asin-asin gitu ya, dokternya bilang. Nah, ini memang betul gitu. Kenapa demikian? Karena garam ini sifatnya menyerap air, dia menarik cairan sehingga volume cairan di badan meningkat, akibatnya tekanan darahnya juga bisa naik. Kurangilah konsumsi lemak hewani, goreng-gorengan misalnya, atau gaji yang dari daging gitu ya. Nah, ini juga harus dibatasi. Kemudian kalau dari telur-teluran ini yang jahat adalah kuningnya. Jadi kalaupun mau makan paling banyak 1 butir aja sehari, jangan berlebihan gitu ya. Nah, sekarang pencegahannya bagaimana supaya kita nggak gampang terkena hipertensi gitu ya, untuk orang-orang yang mungkin masih baik tensinya selama ini adalah pertahankan berat badan ideal, jangan sampai kita obesitas. Olahragalah secara teratur, minimal 4-5 kali dalam seminggu dengan durasi 20-30 menit. Disarankan olahraga yang aerobik seperti misalnya sepeda gitu ya, berenang, jalan, jogging. Batasilah pemakaian garam, maksimal 1 sendok teh per hari, itu sudah total dari semuanya. Dari semua konsumsi makanan yang kita makan itu 1 sendok teh per hari gitu ya. Kalau bisa jangan minum alkohol, jangan merokok, banyak makan buah sayur gitu ya, jangan stres. Kita butuh rekreasi, jadi nggak boleh kita stres karena itu turut berpengaruh terhadap tekanan darah. Dan yang terpenting kita harus minimal juga cek tensi secara teratur. Jadi kita jangan berpikir bahwa kalau kita masih muda tensinya masih bagus. Belum tentu. Kadang-kadang banyak juga saya jumpai orang-orang muda yang sudah memiliki tekanan darah tinggi. Jadi tidak ada salahnya untuk melakukan medical check up gitu ya. Oke, saya kira sekian sharing saya mengenai hipertensi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menangkapnya dengan baik, gitu ya. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat juga dan mudah dimengerti. Saya kembalikan ke yang punya acara, moderator Dr. Angela. Terima kasih. Selamat sore. Oke, baik. Terima kasih Dr. Martin untuk materinya. Sangat menarik ya, Dok. Iya, sering dijumpain ya, soalnya kalau tekanan darah tinggi ya, Dok, di praktek Saat sehari-hari. ini kita masuk dalam sesi diskusi. Dipersilakan mungkin untuk tim host menampilkan rangkuman pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Sambil menunggu tim host menampilkan, nah saya mau ingatkan lagi teman-teman, Sobat Metro, jam praktek Dr. Martin yaitu di hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi, pukul 3 sore hingga jam 9 malam, dan di hari Minggu pukul 8 pagi hingga 12 siang. Oke Dok, kita langsung masuk ya ke sesi pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ditampilkan. Yang pertama dari nama Ririn, izin bertanya Dok, olahraga yang dianjurkan untuk pasien, tim host, oke. Izin bertanya dokter, olahraga yang dianjurkan untuk pasien yang menderita hipertensi itu apa ya Dok? Boleh dijawab, dokter? Oke, terima kasih banyak Ibu Ririn. Selamat sore, makasih udah gabung di webinarnya. Jadi pertanyaannya bagus ya, ini juga sering ditanya oleh pasien. Tadi saya udah singgung sedikit,
olahraga yang dianjurkan untuk penderita hipertensi kalau bisa bukan olahraga yang sifatnya pertandingan begitu ya. Jadi yang memicu adrenalin gitu. Jadi olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang bersifat aerobik atau ritmik begitu, yang bisa kita kontrol sendiri. Contohnya jogging gitu ya, atau jalan santai, atau berenang, atau bersepeda ringan gitu. Jadi nggak boleh yang sifatnya terlalu diforsir gitu ya, dipaksa. Tapi kita atur sendiri dengan kapasitas kita. Kalau kita agak lelah ya kita harus kurangin apa namanya ritmiknya gitu. Itu Dokter Angela ya. Oke. Oke, baik. Berarti harus yang ringan-ringan ya dok ya, kalau yang udah menderita hipertensi ya dok ya, nggak boleh yang berat-berat ya dok ya berarti ya. Iya, begitu. Yang sifatnya ritmik aerobik ya. Pertanyaan selanjutnya ya dok ya, yang kedua, mohon untuk tim host untuk slide-nya. Pertanyaan yang kedua, izin bertanya dok, ini ada 2 pertanyaan nih dok, oh ada 3, dari Wina, saudari Wina ya. Yang pertama dok, bagaimana perbedaan gejala hipertensi dengan gejala kolesterol tinggi dok? Boleh langsung dijawab aja dok. Oke, saya jawab. Makasih banyak Bu Wina udah gabung di webinarnya. Oke, jadi sayangnya kadang-kadang hipertensi maupun orang yang mengalami kolesterol tinggi itu bisa ada yang tidak bergejala gitu ya. Jadi kalau ditanya gejalanya itu sangat bervariatif, tapi umumnya tadi yang seperti saya sebut gitu ya. Kalau hipertensi mungkin kadang-kadang dijumpai pusing, bisa nyeri kepala atau pegel di tengkuk begitu ya. Kemudian gejala kolesterol tinggi juga sangat bervariasi. Jadi misalnya dari pegal-pegal badan, kemudian nyeri tengkuk, pusing juga bisa. Jadi kalau ada gejala-gejala yang tidak khas seperti tadi, alangkah baiknya untuk periksakan diri ke fasilitas kesehatan gitu untuk bisa ditindak lanjut gitu ya. Jadi kalau udah ada keluhan kita jangan dibiarkan, tapi harus diperiksakan gitu supaya tahu kira-kira apa sih sebabnya. Jadi jangan dianggap ringan apabila keluhannya itu udah lama gitu ya, itu harus segera kita periksakan gitu. Dan kadang-kadang nggak ditemukan gejala, oleh karena itu pentingnya untuk melakukan medical check up gitu untuk pasien-pasien yang sudah berusia di atas 25 tahun. Itu wajib untuk melakukan medical check up minimal 1 tahun sekali. Begitu Dokter Angela. Ya baik dok, makasih dok. Lanjut ya dok, pertanyaan kedua dari Gina, ada 3 pertanyaan nih. Nggak apa-apa ya dok ya? Ya, silakan. Yang kedua, makanan apa saja dok yang sebaiknya dihindari untuk mencegah terjadinya hipertensi? Makanan apa saja yang sebaiknya dihindari bagi penderita hipertensi dok? Oke, ya. Tadi sebenarnya udah saya paparkan ya di presentasi webinar saya, tapi nggak apa-apa, nanti saya ulang sedikit. Jadi makanan yang sebaiknya dihindari nomor 1 adalah yang mengandung garam-garaman gitu, yang asin. Itu banyak sekali makanan yang sifat bergaram itu ya, contohnya dari asinan ikan asin begitu ya. Kemudian juga dari mie instan yang kadang-kadang kita nggak sadar bumbunya itu kan asin begitu ya, atau penyedap-penyedap rasa begitu. Nah itu juga harus dibatasi penggunaannya. Kemudian makanan kalengan, sarden, kornet itu pengawetnya juga terdapat natrium benzoat di dalamnya, itu yang kadang-kadang kita nggak sadar juga begitu. Nah itu kira-kira makanan yang perlu kita hindari gitu ya. Dengan tentunya makanan-makanan yang banyak mengandung lemak juga harus dibatasi, yang banyak gorengan gitu ya, yang sifatnya banyak mengandung minyak itu juga turut dikurangi, karena yang tadi saya paparkan, obesitas juga bisa sedikit banyak berpengaruh terhadap timbulnya hipertensi begitu. Kira-kira gitu ya, Dr. Angela, Bu Wina, mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya. Ya, baik dok. Wah, peserta kali ini dok banyak pertanyaan ya. Berarti benar-benar penasaran mereka dok. Kayaknya antusias banget kita ya. Kita kasih apresiasi dulu. Mungkin udah banyak pertanyaan nih dok. Ini pertanyaan lanjut ya dok, ketiga. Apa saja
Dampak resiko jangka panjang jika gejala hipertensi tidak ditangani dengan tepat, Dok. Terus komplikasi penyakitnya apa saja yang akan terjadi? Oke, ini mungkin Bu Wina kayaknya nggak datangnya joinnya terlambat kali ya. Ini tadi sebenarnya saya Iya, udah paparkan juga nih gitu. Nah, komplikasinya banyak gitu ya, banyak sekali berkaitan dengan penyakit pembuluh darah biasanya seperti stroke, kemudian penyakit jantung koroner, gagal jantung, penyakit gagal ginjal yang berhubungan dengan cuci darah, penyakit pembuluh darah tepi dan lain-lain, masih banyak sekali gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Wina. iya. Makasih, Dok. Mudah-mudahan terjawab ya, Bu Wina Ya, ya. oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga dari Saudari Selni. Sore, Dok. Izin bertanya, untuk penderita tekanan darah tinggi pada usia di atas 50 tahun, apakah 150/90 itu masih normal atau berbahaya? Apakah minum obat harus terus-menerus walaupun tekanan darah sudah berkurang atau normal? Silakan, Dok, dijawab. Oke, selamat sore Bu Selni. Makasih banyak pertanyaannya. Pertanyaannya ini ya, ini juga sering ditanya nih. Kadang-kadang pasien tuh ada yang merasa kalau udah tua itu wajar kalau tensinya naik gitu. Nah, sebenarnya tadi saya udah paparkan di slide saya gitu bahwa ada patokan gitu ya bahwa sekarang ini target yang disebut dengan orang hipertensi itu tidak memandang usia gitu. Jadi walaupun Ibu Selni bilang penderita tekanan darah tinggi di atas 50, kalau tensi 150/90 itu sudah termasuk hipertensi walaupun usianya sudah di atas 50. Berbahaya atau tidak jelas kalau dibiarkan secara jangka panjang, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi komplikasi yang tadi udah kita bahas gitu ya. Kemudian ditanya ya, apa minum obat harus terus-menerus walaupun sudah berkurang? Oke, ini juga nih sering banget ditanya ya. Jadi untuk penyakit hipertensi sebenarnya itu bukan kesembuhan yang kita mau capai gitu. Tapi yang kita harapkan adalah dengan minum obat supaya tekanan darahnya itu bisa mencapai target. Jadi bukan seperti obat sakit kepala yang diminumnya kalau kepalanya sakit diminum, kalau udah nggak sakit kepala obatnya di stop gitu. Nggak demikian ya Bu Selni. Jadi kalau orang dengan hipertensi itu sangat dianjurkan minum obatnya secara rutin dan jangka panjang gitu untuk supaya tensinya bisa terkontrol dengan baik sesuai target yang diharapkan dan mencegah komplikasinya di kemudian hari yang sifatnya kalau sudah menahun atau jangka panjang. Gitu ya, Bu Selni. Oke, baik. Makasih, Dok. Sudah terjawab ya, Bu Selni ya. Ya. Pertanyaan yang keempat, Dok, dari Bapak Redi. Izin bertanya, Dok. Bagaimana pertolongan pertama saat mengalami gejala hipertensi di rumah, Dok? Kapan waktu yang tepat untuk diperiksakan ke dokter? Kemudian apa saja do and don't untuk penderita hipertensi? Selanjutnya apa saja red flags dari hipertensi? Terima kasih, Dok. Wah, pertanyaannya satu paragraf tapi ada 4 poin ya, Dok ya. Oke, ini apa namanya kompleks nih ya pertanyaannya. Oke, Kompleks saya jawab banget, satu-satu Dok. ya. Iya. Oke, jadi pertolongan pertama saat mengalami gejala hipertensi di rumah. Nah, pertanyaan saya gejalanya apa nih? Gejala yang dialaminya begitu. Gejalanya kan banyak gitu ya. Tentu saja saya mungkin langsung sambung ke pertanyaan paling bawah ya, red flag dari hipertensi. Nah, kalau gejala-gejala yang ditemukan itu gejala-gejala yang berat, contohnya begitu ya, misalnya ada sakit kepala hebat yang tidak tertahankan, sampai ada muntah yang hebat, kita bilang muntah proyektil, kalau dari kedokteran muntahnya menyembur begitu ya, tidak sadarkan diri. Nah, itu bisa kita curigai gejala dari hipertensi yang berat. Bagaimana pertolongan pertamanya? Segera bawa ke rumah sakit, segera bawa ke UGD, jangan tunggu lama-lama gitu ya. Itu mungkin yang red flag nih, menjawab pertanyaan nomor 1 dan 4. Kapan waktu yang tepat untuk diperiksakan ke dokter? Nomor 1, kalau tidak punya gejala, lakukanlah medical check up yang rutin. Apalagi pasien di atas umur 25 tahun, lakukanlah med check 1 tahun sekali untuk men-screening Anda gitu ya.
Kalau mobil aja di servis rutin, kalau kita manusia juga harus sama begitu, karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak periksa gitu ya. Kalau sudah ada gejala, misalnya ada pegal-pegal pundak, pusing yang nggak kunjung sembuh, segeralah periksa ke dokter untuk di screening. Apakah Anda punya hipertensi ataukah ada sakit yang lain begitu. Nanti dokter yang akan lihat. Kemudian do and don't untuk penderita hipertensi. Oke, sebenarnya ini tadi saya juga udah bahas ya. Nomor 1 itu kalau do-nya ya kalau Anda menderita hipertensi ya harus berobat teratur begitu ya, harus juga melakukan pemeriksaan atau konsultasi ke dokter secara baik. Kemudian untuk dilakukan pemeriksaan juga, adakah penyakit-penyakit yang lain atau Itu tidak. mesti dicolok. Kemudian yang jangan dikerjakan, yang do-nya juga adalah olahraga secara teratur, jangan terlalu banyak stres gitu ya, hindari stres. Don't-nya adalah salah satunya makanan gitu ya, kita hindari makanan-makanan yang bisa mencetuskan hipertensi, makanan yang tinggi garam, makanan yang berlemak gitu ya. Kalau misalnya Anda ada penyakit lain ya disesuaikanlah dietnya sesuai dengan penyakit Anda yang lain. Misalnya ada kencing manis juga harus diperhatikan sesuai dengan penyakit-penyakit Anda tadi gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Redi ya namanya ini ya. Oke, makasih. Oke, baik. Makasih, Dok. Mudah-mudahan terjawab ya. Udah ready ya. Oke, Dok. Kita lanjut nih, Dok, ke pertanyaan yang kelima. Dari atas nama Forgelina. Izin bertanya, Dok. Untuk kategori normal tinggi dengan faktor resiko tidak lebih dari 2 poin, apa trik untuk mengantisipasi agar tidak jadi hipertensi? Silakan Dok. Oke, makasih banyak Ibu ya ini ya, Ibu Forgelina ya. Makasih banyak udah bergabung, makasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk kategori normal tinggi dengan yang faktor resikonya masih rendah, ya tentu saja kita harus membiasakan pola hidup sehat gitu. Nomor 1 misalnya dengan berolahraga yang rutin. Olahraga yang aerobik tadi yang saya bilang gitu, atau olahraga apapun kalau Anda masih di posisi belum hipertensi gitu. Kemudian jagalah pola makannya dengan baik gitu. Jagalah pola makannya dengan baik. Makanlah yang bergaram itu secukupnya kalau bisa ya, jangan berlebihan gitu. Kurangilah juga makanan-makanan yang tinggi lemak gitu ya, lemak-lemak hewani itu juga harus dijaga karena sedikit banyak kalau Anda banyak konsumsi lemak, terjadi obesitas, itu juga nantinya bisa berkaitan dengan hipertensi. Kalau Anda yang memiliki keturunan hipertensi, Anda harus aware dengan diri sendiri, gitu ya. Harus tahu bahwa Anda ada keturunan, Anda harus sudah dari usia muda harus sudah jaga pola makannya, olahraga teratur, hindari stres, gitu ya. Bisa kelola stresnya dengan baik, kira-kira begitu umumnya ya. Tidak terjadi hipertensi, karena paling sering dari lifestyle itu umumnya itu. Penyakit-penyakit metabolik ini terjadi. Gitu ya. Oke. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab ya dari Forgelina ya. Iya. Selanjutnya, Dok, pertanyaan yang ke-6. Silakan. Dari Berti. Mohon izin bertanya, Dok. Untuk usia 61 tahun dan tensi normal, tetapi sering ada gejala tremor, Dok. Apakah itu salah satu gejala dari hipertensi? Silakan dijawab, Dok. Oke, makasih banyak Bu Berti atas pertanyaannya. Makasih udah join di webinarnya ya. Oke, jadi umur 61 tahun, tensinya normal. Tetapi berarti ini di luar topik hipertensi ya. Sebenarnya Ibu mau tanya nih kalau ada gejala tremor, apakah itu salah satu gejala dari hipertensi? Oke. Sebenarnya gejala dari hipertensi sangat bervariatif gitu ya. Tapi umumnya gejala tremor itu agak jarang dijumpai kalau untuk penyakit hipertensi. Terkecuali dia sudah merupakan komplikasi dari penyakit yang lain gitu. Nah, ini kalau untuk tremornya anjuran dari saya Ibu sebaiknya berobat ke fasilitas kesehatan gitu ya, berobat ke dokter ahli. Karena harus diteliti lebih lanjut tremornya asalnya dari mana begitu. Yang paling sering penyebab tremor nomor 1 adalah ada gangguan gondok. Ada peningkatan hormon gondok. Nah, itu harus dicek. Ibu ada nggak kelainan di sana sehingga jadi tremor? Nomor 2 harus diteliti lagi apakah ada gangguan misalnya
dari otak atau dari kepala gitu yang kita kenal dengan penyakit Parkinson, itu juga mesti dilihat gitu. Atau adakah gejala-gejala komplikasi yang lain, misalnya tremor juga bisa merupakan salah satu tanda dari adanya sumbatan atau kelancaran aliran darah di otak. Apakah mungkin itu merupakan gejala sekunder dari stroke dan lain-lain begitu. Tapi kalau Ibu tanya apakah itu salah satu gejala dari hipertensi, mungkin saja begitu, mungkin saja. Dan sebaiknya diperiksakan segera ke dokter supaya bisa diatasi keluhannya begitu ya. Makasih. Baik, terima kasih dok. Pertanyaannya udah cukup ya, berarti mau kasih kesempatan nggak dok, nanti ada yang kayak kasih satu orang mau, mungkin ada partisipan atau sobat metro yang mau bertanya langsung, bisa buka video dan mohon bantu untuk host untuk di unmute nanti. Boleh, silakan sekali kalau ada yang berminat. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung ke dokter, iya, silakan. dipersilakan. Iya. Mohon host untuk membantu melihat ada yang mungkin bisa raise hand kali. Mudah-mudahan penjelasan saya nggak terlalu cepat ya, gampang ditangkap nih sama Bapak Ibu. Iya, jelas dok. Nggak ada ya? Hitung nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah. Sesi diskusi kita udah selesai ya dok ya. Oke, sebenarnya masih banyak banget ya kayak tadi ya. Iya, ya. Mungkin ada dari host yang ada pertanyaan di chat yang belum saya baca. Mohon ditampilkan. Ada ya? Oh, ada ya? Oh, Franklin ya? Oke. Nggak apa-apa ya dok ya? Silakan. Lagi dok. Oke. Dari saudara Franklin. Saya penderita hipertensi dengan tensi terakhir 160/88 dan juga ada DM tipe 2. Saya konsumsi obat DM dan insulin lantus, konsumsi obat darah tinggi Candesartan 16 dan bisoprolol 5, amlodipin 10. Yang mau saya tanyakan, kapan waktu yang tepat minum obat hipertensi yang kedua? Apakah harus minum obat tersebut seumur hidup? Dan bolehkah obat dibarengi semua? Saran dok, dijawab dok. Iya, makasih banyak Pak Franklin. Terima kasih udah join atau gabung di webinarnya. Oke, pertama adalah sayangnya nggak ada usianya ya, jadi saya ini ya, oke. Untuk ukuran saya 63, Dr. Martin. Oh iya, makasih banyak. Ya, jadi kalau untuk sekarang konsumsinya teratur dengan obat Candesartan, bisoprolol, amlodipin, tensi terakhir di angka 160/88, ini menurut saya sebenarnya masih sedikit kurang terkontrol begitu. Targetnya adalah kalau bisa di bawah 140/90 yang baik, apalagi kalau Bapak disertai dengan kencing manis, diabetes gitu ya. Jadi memang harus targetnya ketat sesuai yang tadi dianjurkan begitu. Kalau dari saran saya ini memang harusnya obatnya agak kita modifikasi nanti sedikit begitu, karena kalau memang sudah rutin minum Candesartan, bisoprolol, amlodipin, tapi tensi rata-ratanya masih sekian gitu ya, mungkin ada perlu diperbaiki sedikit. Kemudian pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk minum obat hipertensi? Apakah harus minum obat tersebut seumur hidup dan bolehkah minum di badan? Oke. Jadi biasanya peletakan obat darah tingginya itu saya bagi. Jadi kalau misalnya minum Candesartannya di pagi hari begitu ya, amlodipinnya boleh diletakkan di malam hari. Bisoprololnya bisa misalnya Candesartan dan bisoprolol di pagi, amlodipinnya di malam hari boleh. Tujuannya apa? Supaya dia mengcover kerjanya bisa mengcover di semua waktu dalam satu hari gitu. Jadi nggak terpusat di
di satu waktu atau satu periode aja begitu ya. Kemudian apakah harus seumur hidup? Ya, karena pengobatan hipertensi ini sifatnya jangka panjang gitu ya. Jadi dia harus dikonsumsi secara terus-menerus begitu, dikonsumsi jangka panjang. Karena kalau kita ada bolong-bolong nggak konsumsi, nanti tensinya dia akan naik ketika kita nggak minum obat. Nah, yang disebut dengan fluktuatif itu tadi, itu yang sebenarnya berbahaya, bisa menimbulkan kemunculan komplikasinya lebih cepat begitu. Apalagi kalau disertai dengan adanya sakit yang lain. Misalnya ada kencing manis ini, kencing manisnya harus ditangani dengan baik, mudah-mudahan sudah terkontrol juga nih gulanya gitu ya. Jadi tensinya juga harus dikontrol dengan baik gitu. Kira-kira cukup jelas nggak nih, Pak Franklin, atau masih ada yang mau ditanya yang bisa saya bantu jawab gitu? Ya, boleh Dr. Martin. Iya. Jadi sebaiknya kalau penderita hipertensi itu ke penyakit dalam atau spesialis jantung? Oke, baik. Ini juga yang sering ditanya nih sebenarnya ya. Jadi kalau mereka-mereka yang dengan ada menderita sakit yang lain, misalnya ada kencing manis atau ada kolesterol, itu biasanya dianjurkan untuk berobat ke penyakit dalam. Kenapa demikian? Karena dokter spesialis penyakit dalam itu sekaligus dapat menangani diabetes dan hipertensinya begitu. Kalau memilih untuk ke penyakit jantung, kalau memilih ke spesialis penyakit jantung juga tidak salah gitu ya. Cuma kekurangannya adalah dokter spesialis jantung tidak kompeten untuk menangani kencing manisnya. Jadi kalau berobat ke kita itu satu kali, jadi ditangani Satu diabetes paket juga. ya, Dok, ya? Iya betul gitu ya. Jadi satu kali borongan gitu ya. Ya. Jadi ke beberapa Jarang dokter. dipakai ya, Mbak. Iya, Gopakolin. Mudah-mudahan terjawab ini ya. Oke, makasih Dr. Martin. Iya, sama-sama. Makasih banyak. Terima kasih Bapak Franklin. Ya, Apa sudah jelas Bapak Franklin? jelas, cukup jelas. Ya, baik. Terima kasih Dr. Martin. Ya. Sepertinya waktu sudah menunjukkan udah mau pukul 4 ya, Dok. Udah habis sesi tanya jawab. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Martin, spesialis penyakit dalam yang sudah membawakan materi. Ya, Dan Sobat sama-sama. Metro yang telah berpartisipasi dalam diskusi. Saya sangat apresiasi karena banyak yang bertanya ya, Dok ya. Saya tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi. Nah, jika Sobat Metro atau punya tetangga mungkin, keluarga yang mengalami gejala-gejala hipertensi seperti yang sudah dijelaskan di materi tadi, Sobat Metro dapat datang check up atau berobat di Metro Hospital dengan jadwal Dr. Martin yang sudah saya sampaikan tiap hari Senin sampai Sabtu itu di jam 3 sore hingga jam 9 malam, dan di hari Minggu pukul 8 pagi hingga 12 siang. Metro Hospital ini berlokasi di Jalan Muhammad Toha KM 2, nomor 1, Kelurahan Nambojaya, Kecamatan Karawaci. Nah, Sobat Metro diharapkan setelah segmen ini tidak meninggalkan Zoom, karena setelah sesi ini kita ada door prize. Demikian dari saya, Dr. Angela. Untuk sesi selanjutnya, saya serahkan kepada MC kita, Dr. Rihana. Kepada Dr. Rihana, disilakan. Baik, terima kasih Dr. Angela. Terima kasih juga banyak kepada Dr. Martin Kurniawan, spesialis penyakit dalam, yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik. Banyak sekali wawasan yang telah kita dapatkan dari pemaparan materi tersebut. Saat yang sangat ditunggu-tunggu nih, yaitu pembagian door prize. Baik Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini dengan dukungan Rumah Sakit Metro Hospital Sang Toha, kami akan membagikan voucher pemeriksaan gula secara gratis untuk 5 orang peserta yang beruntung.
Peserta yang beruntung nantinya akan dipilih secara acak menggunakan Wheel of Fortune yang ada di layar ya. Bagi peserta yang namanya terpilih, jangan lupa untuk meng-capture atau screenshot layar sebagai bukti pemenang yang nantinya akan dikirimkan ke PIC webinar hari ini, yaitu Ibu Ulan, di nomor 0821-363-7911. Saya letakkan juga di chat kita nomor Ibu Ulan. Baik, mari kita lihat 5 orang yang beruntung, boleh diputar untuk Wheel of Fortune-nya. Ya, selamat untuk Bapak Budi Suryanto. Apakah Bapak Budi Suryanto hadir? Boleh dibuka mikrofonnya, Pak. Ya sudah, kalau misalnya mungkin malu untuk dibuka mikrofonnya, kita putar kembali untuk orang kedua yang beruntung ya. Boleh diputar untuk Wheel of Fortune-nya. Untuk Bapak Risalatu Masmula ya, berhasil mendapatkan voucher pemeriksaan gula gratis. Jangan lupa di screenshot ya Pak ya. Oke, berikutnya untuk peserta ketiga yang beruntung. Untuk Ibu Siti Sulihat, apakah Ibu Siti Sulihat hadir? Ibu bisa dibuka mikrofonnya sebentar. Ibu Siti Sulihat ada? Oke, mari kita lanjut putar dulu ke peserta keempat. Selamat untuk Ibu Kuiva, berhasil mendapatkan voucher pemeriksaan gula gratis. Berikutnya untuk peserta kelima yang beruntung. Selamat untuk Ibu Nurul Yuliana, apakah hadir Ibu Nurul? Ya, kalau misalnya malu tidak apa-apa, selamat ya untuk 5 pemenang yang tadi berhasil mendapatkan voucher pemeriksaan gula secara gratis di Rumah Sakit Metro Hospital MTH. Silakan hubungi nomor PIC kami, Ibu Ulan, di chat sudah saya tuliskan nomornya ya, 082-11363-7911. Baik, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami masih memiliki 5 voucher free konsultasi gratis dengan Dr. Martin Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Untuk mendapatkannya, peserta diharapkan menjawab pertanyaan Dr. Martin Kurniawan yang nanti akan diputarkan dengan cara diketik jawabannya di kolom chat ya. Dan bagi yang menjawab dengan paling cepat dan tepat tentunya, nanti akan mendapatkan voucher. Untuk vouchernya sama, proses pengklaimnya dengan men-chat atau menghubungi Ibu Ulan sebagai PIC webinar hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin dipersilakan mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan kepada Dr. Martin Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Dipersilakan Dok untuk mengantarkan pertanyaannya. Oke, makasih banyak Dr. Yohana. Mudah-mudahan nih masih pada semangat kali ya yang ikut webinarnya. Ya, jadi kalau dari tadi dengerin ya harusnya sih tahu gitu ya. Yang pertama pertanyaannya adalah berapa nilai tekanan darah atas yang disebut dengan hipertensi. Jadi tekanan atasnya itu berapa tadi? Ya, di saya sudah ada nih penjawab yang tercepat dan yang benar nih Dok, oleh Bapak Jose ya. Apakah dokter melihat hal yang sama, Dokter Martin? Iya. Oke, baik untuk Bapak Jose, selamat ya sudah mendapatkan voucher pemeriksaan konsultasi gratis dengan Dr. Martin Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa untuk diklaim ya. Benar sekali ya Dr. Martin ya, seseorang dikatakan tekanan darah tinggi kalau tekanan darahnya di atas 140/90 ya Dok ya? Iya, betul sekali Dokter Yohana.
Oke, boleh dok untuk pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan ini harusnya yang udah dapat voucher udah nggak boleh dapat lagi ya, supaya kebagian semua ya, dokter. Ya, ayo Ya. yang lain jangan malu-malu, Bapak Ibu. Sangat Iya. sangat beruntung sekali loh kalau dapat free voucher pemeriksaan gratis dengan Dokter Martin. Oke, yang kedua pertanyaannya gampang banget. Tadi udah sering ditanya-tanya. Apakah pengobatan darah tinggi itu bersifat jangka panjang atau tidak? Ya atau tidak? Jawabnya. Ya, sudah ada nih jawaban yang paling cepat dan tepat nih untuk Ibu Selmi ya. Selmi ya, iya. Ya, Ibu Selmi Selmi ada ya. di sini, Ibu. Boleh dibuka mic-nya, dibuka kameranya. Selamat sore, Bu Selmi. Terima kasih banyak udah join gabung ya. Mudah-mudahan bisa dapat manfaatnya nih yang saya udah sharing tadi ya. Oke, ya udah. Ibu Selmi jangan lupa untuk menghubungi Ibu Wulan ya di nomor yang tadi setelah saya ketikkan di chat supaya dapat mendapatkan vouchernya. Untuk pertanyaan ketiga, Dokter Martin dipersilakan dok. Oke, yang ketiga ya, berapa target tekanan darah sesudah pengobatan pada orang berusia di atas 65 tahun? Berapa target tekanan darah atas dan bawahnya? Iya, di saya sudah ada nih dok yang jawabnya paling benar dan tepat nih. Oh, yang pertama kali Ibu Sulistiarini ya dok ya? Oke, Bu Sulistiarini. Ya, sebenarnya yang lebih tepat adalah harus di bawah dari 140/90. Tapi ya udah, nggak apa-apa ya, kita benarkan ya, kurang lebih masih ini. Ya. Ibu Sulistiarini hadir, boleh buka mikrofon ataupun buka kameranya Ibu. Ibu Sulistiarini. Halo, selamat sore Ibu Sulistiarini. Makasih banyak Ibu udah join gabung di webinarnya. Jangan lupa Ibu kalau mau datang untuk pemeriksaan dengan Dokter Martin Kurniawan spesialisnya dalam, nanti datangnya di jadwal praktik Martin ya, di hari Senin sampai Sabtu jam 3 sampai jam 9 malam atau hari Minggu jam 8 sampai jam 11 siang. Baik dokter, untuk pertanyaan berikutnya dokter. Oke, pertanyaan berikutnya ini gampang banget ya, udah diulang-ulang juga dari tadi. Yuk siapin nih ketik-ketiknya ya. Pertanyaannya, apakah garam benar menjadi penyebab hipertensi? Silakan. Ya atau tidak? Ah, lo. Wow, cepat sekali itu. semuanya. Iya, yang pertama kali menjawab pertama saya Ibu Winda ya. Ibu Winda, di dokter siapa dok? Ibu Winda. Iya. Baik, selamat untuk ya. Ibu Winda. Ya, sama Bu Winda. Makasih ya Bu udah join webinarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dok. Ya, jangan lupa datang ya untuk konsultasi. Iya, dok. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dokter. Oke, pertanyaan terakhir ya ini ya. Sebutkan tiga ya, saya mintanya 3 nih ya. Sebutkan 3 komplikasi hipertensi. Silakan. Iya, sudah ada nih dokter. Waduh. Di tempat saya yang pertama kali jawab Bapak Berti nih dok. Oke, tapi kurang tepat ya jawabannya ya sebenarnya. Kurang tepat. Baik, Iya. kita cari yang ini. Ibu Dina nih dok. Ibu Dina, ya sebenarnya DM itu bukan komplikasi dari hipertensi ya. Oke, sebenarnya yang paling tepatnya ini ya, Ibu Elsa ini ya. Iya. Gagal ginjal yang lain ada DM. Ini DM itu bukan komplikasi hipertensi ya, sebenarnya dia penyakit terpisah sebenarnya. Baik, kalau begitu selamat untuk Ibu Elka. Ibu Elka hadir? Hadir.
Baik, Ibu selamat ya. Ditunggu untuk konsultasinya dengan Dokter Martin. Makasih ya Ibu udah join. Semoga bermanfaat. Baik, semuanya terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan Dokter Martin. Diingatkan kembali untuk peserta yang beruntung yang tadi telah menjawab dengan cepat, jangan lupa untuk menghubungi nomor Ibu Wulan sebagai PIC webinar kami untuk mengklaim vouchernya ya. Untuk nomornya sudah saya letakkan di chat yang tertulis dengan 0822 11 363 7911. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu, di sini Rumah Sakit Metro Hospital M. Toha masih menyediakan 5 voucher gratis nih untuk pemeriksaan asam urat. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti sama dengan mekanisme yang tadi, Bapak Ibu silakan menjawab dengan cepat dan tepat di kolom chat, dan nanti yang menjawab paling cepat dan tepat akan mendapatkan tadi 5 voucher gratis untuk pemeriksaan asam urat di Rumah Sakit Metro Hospital M. Toha. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, tadi saya sudah jelaskan di awal, sudah ada di video awal sekali. Tahu Rumah Sakit Metro Hospital M. Toha diresmikan kapan? Bagaimana? Silakan diketik ya. Ayo, ada yang tahu, masih ingat yang saya tuliskan, yang saya bacakan tadi? Kapan diresmikannya Rumah Sakit Hospital M. Toha? Kurang tepat, Ibu Selni, kurang tepat. Bulannya benar nih, bulan Mei. Iya, benar sekali. Di tempat saya Ibu EM Rohilah ya, yang paling pertama kali menjawab. Benar Ibu, jadi Rumah Sakit Metro Hospital M. Toha diresmikannya pada tanggal 10 Mei 2022. Ibu EM hadir, Ibu? Hadir, Dok. Ya, jangan lupa untuk diklaim ya, nanti ke nomor Ibu Wulan. Baik, untuk pertanyaan kedua nih, di manakah letak Rumah Sakit Metro Hospital M. Toha? Ada yang tahu, boleh diketikkan? Jawabannya ada juga sih, contekannya di layar di sebelah kiri kanan saya kalau dilihat. Letaknya nih, lokasinya, alamatnya di mana? Benar, tapi tadi Bapak Jose udah menjawab ya. Ibu Selni belum tepat. Iya, di saya ada yang benar, ini Ibu Dina ya, Ibu Dina. Ibu Dina, benar sekali, posisi kita Rumah Sakit Metro Hospital M. Toha ada di Jalan Muhammad Toha, kilometer 2, nomor 1, Naudaya, Karawaci. Benar sekali nih Bapak Arif, tapi yang pertama kali Ibu Dina ya yang jawab duluan ya. Jangan lupa Ibu Dina untuk diklaim ya vouchernya. Lalu untuk pertanyaan ketiga nih, ada juga sih di layar bisa dilihat ya, kapan saja nih jam praktek Dr. Martin Kurniawan spesialis penyakit dalam. Cepat kali ya. Benar sekali. Untuk jadwal prakteknya untuk Dr. Martin Kurniawan spesialis penyakit dalam ada di hari Senin, tempat itu jam 3 sampai 9. Dan untuk hari Minggu bisa dikunjungi juga jam 8 ya. Ibu Risma jangan lupa untuk diklaim ya vouchernya. Ibu Risma hadir, boleh dibuka mikrofonnya Ibu. Iya, hadir. Oke, ditunggu ya Ibu ya. Berikutnya, ada yang tahu untuk username Instagram Metro Hospital M. Toha? Yang tahu username Instagramnya harus ikut pada follow dong ya sebelum join webinar ini. Ada yang tahu nggak? Boleh dibuka dulu Instagramnya mungkin. Username Instagram kita nih. Aduh, kok nggak ada yang jawab? Coba dibuka Instagramnya. Oh iya, benar sekali untuk Bapak Arif. Instagram kita untuk Metro Hospital Toha, Metro Hospital _M Toha ya. Selamat untuk Bapak Arif. Bapak Arif hadir. Boleh dilambaikan tangan atau dibuka mikrofonnya Bapak. Ya, udah di raise hand. Oke. Hadir ya Pak ya.
Jangan lupa diklaim vouchernya ya Pak ya. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih, jadi Rumah Sakit Metro Hospital Rumah Sakit Metro Hospital MTOHO memiliki program Sunday Clinic. Jadi di hari Minggu kita ada banyak poli nih yang buka. Poli apa saja yang buka pada hari Minggu? Ada 4 poli ya. Coba disebutkan apa saja 4 poli yang buka di hari Minggu. Sunday Clinic kita. Ada yang tahu? Boleh diketikkan, ingin tahu? Ya, benar sekali. Selamat untuk Ibu Otiara ya. Di Sunday Clinic kita ada 4 poli yang buka. Poli PD, penyakit dalam. Jadi bisa ketemu Dr. Martin bagi yang ingin berkonsultasi. Ada poli bedah, poli anak, dan poli obgyn ya, atau poli kandungan. Untuk Ibu Otiara bisa buka mic-nya. Hadir Ibu Otiara. Atau hadir? Hadir. Oke, selamat untuk Ibu Otiara. Ditunggu ya untuk diklaim untuk